Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, berjumpa lagi dalam video kita terkait dengan instrumen akreditasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam instrumen akreditasi untuk komponen 1, butir 2, indikator yang kedua. Pada komponen 1 ini merupakan kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, ada 4 butir. Kita akan fokus di butir yang kedua, yaitu pendidik mengelola kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ada 4 indikator. Pada video kali ini kita akan membahas di indikator yang kedua, yaitu tidak menggunakan tindakan agresif, baik secara verbal dan nonverbal, dalam mengelola perilaku murid. Ada 5 pembuktian indikator atau 5 poin yang harus Ibu Bapak lengkapi dalam indikator kedua ini. Yang pertama, melalui telah dokumen diperoleh bukti bahwa sekolah yang melarang tindakan agresif secara verbal dan nonverbal untuk mengelola perilaku murid. Yang kedua, melalui wawancara dengan minimal 3 guru diperoleh informasi terkait contoh bagaimana guru mengelola perilaku murid tanpa tindakan agresif. Yang ketiga, melalui wawancara dengan minimal 3 murid, diperoleh informasi bahwa guru berlaku lemah lembut, penuh kasih, sabar, namun tegas, bukan kasar atau keras dalam mengolah atau mengoreksi perilaku. Yang keempat, melalui observasi diperoleh fakta bahwa guru tidak menggunakan tindakan agresif baik secara verbal dan nonverbal dalam mengelola perilaku murid. Dan yang kelima adalah opsional, yaitu dapat ditambahkan bukti lain yang dirasa memadai sebagai dasar penilaian keterpenuhan indikator. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu Ibu Bapak siapkan. Yang pertama adalah telah dokumen, kedua wawancara dengan guru, ketiga wawancara dengan murid, dan yang terakhir adalah observasi. Kita akan dalami terlebih dahulu tentang telaah dokumen. Dokumen yang pertama adalah aturan atau tata tertib sekolah, yaitu memuat larangan terkait kekerasan fisik dan verbal. Kemudian kode etik guru, yaitu poin tentang sikap guru, yaitu tidak kasar, tidak membentak, dan tidak menghukum fisik. Kemudian adanya SOP penanganan perilaku murid, atau ini nanti bisa sinkron dengan SOP disiplin positif, yaitu alur penanganan tanpa kekerasan. Kemudian adanya kesepakatan kelas, aturan kelas tanpa kekerasan juga, ini sinkron dengan indikator yang pertama. Kemudian dokumentasi kegiatan, misalnya foto atau video guru dalam membina siswa secara positif atau kampanye anti kekerasan. Ini biasanya video itu sekarang sangat diminati ya oleh asesor sebagai bukti begitu. Yang keenam adalah surat edaran atau kebijakan kepala sekolah tentang larangan tindakan agresif. Kemudian yang ketujuh, buku kasus atau catatan pelanggaran, yaitu cara penanganan tanpa kekerasan. Yang terakhir adalah poster atau media edukasi, yaitu poster anti bullying atau anti kekerasan. Jadi ada kurang lebih 8 dokumen yang bisa Ibu Bapak siapkan. Ini bisa menyesuaikan juga dengan kondisi sekolah Ibu Bapak. Selanjutnya adalah wawancara dengan guru. Nah, di sini kita menyediakan beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan asesor kepada guru terkait indikator ini. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu mengelola perilaku murid tanpa menggunakan tindakan agresif? Bisa dijawab, saya menggunakan pendekatan disiplin positif seperti menegur dengan bahasa yang baik, mengajak dialog, dan memberi pemahaman kepada siswa tentang dampak perilakunya. Yang kedua, apa yang dilakukan jika ada murid yang melanggar aturan? Saya menegur secara santun, kemudian mengajak siswa berdiskusi untuk mencari solusi. Jika perlu, dilakukan pembinaan lanjutan atau melibatkan guru BK atau orang tua. Yang ketiga, apakah pernah menggunakan hukuman fisik atau membentak siswa? Jawabannya tidak pernah. Kami di sekolah berkomitmen tidak menggunakan kekerasan, baik verbal maupun nonverbal, dalam mendidik siswa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjaga emosi saat menghadapi murid yang sulit diatur? Bisa dijawab, saya berusaha mengendalikan emosi, menarik napas sejenak, dan tetap berbicara dengan nada tenang agar siswa merasa dihargai. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada program atau pedoman dari sekolah terkait hal ini? Ya, sekolah memiliki aturan atau SOP tentang pengelolaan perilaku siswa tanpa kekerasan, serta program pembinaan karakter yang kami terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah wawancara dengan murid. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan disampaikan asesor kepada murid. Yang pertama, bagaimana sikap guru saat ada murid yang berbuat salah? Jawaban murid, guru menegur dengan baik dan menjelaskan kesalahan kami. Yang kedua, apakah guru pernah marah atau membentak? Tidak, guru menegur dengan suara yang tidak keras.
3. Apa yang dilakukan guru jika ada teman yang melanggar aturan? Guru mengajak siswa bicara dan memberi nasihat supaya tidak mengulangi lagi. 4. Apakah kamu merasa nyaman saat dia diingatkan oleh guru? Ya, karena guru menyampaikan dengan baik dan tidak kasar. 5. Bagaimana cara guru membantu kalian supaya berperilaku lebih baik? Guru beri contoh yang baik dan mengingatkan kami dengan sabar. Selanjutnya yang terakhir adalah observasi di dalam kelas. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan untuk memenuhi observasi pada indikator yang ini. Yang pertama adalah aspek cara menegurnya. Pastikan menegur dengan bahasa santun dan tidak membentak. Kemudian pengendalian emosi, pastikan guru tetap tenang dan tidak terpancing emosi. Selanjutnya bahasa verbal, menggunakan kata-kata positif, tidak merendahkan ataupun menyindir. Kemudian bahasa nonverbal, tidak menunjuk dengan kasar, tidak mengancam secara fisik. Kemudian yang kelima, penanganan pelanggaran, yaitu mengajak dialog, bukan menghukum secara keras. Dan yang terakhir adalah interaksi umum, guru bersifat ramah, menghargai siswa, dan tidak intimidatif. Nah, jadi itulah 4 hal yang perlu Bapak persiapkan dalam pemenuhan indikator yang kedua di butir 2 ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.